Abu Marlo, ada Abu Marlo. Aku baru share story Abu Marlo. Potongan podcast di tamu orang yang membahas katanya pernikahan itu adalah guru di dalam kehidupan. Pasangan lo Oh adalah baik. guru terbaik lo. Dia akan mengajarkan, Oh, dia akan membuka dan membongkar luka-luka di dalam kehidupan lo. Abu oh. Marlo, aku lagi terluka. Gimana ya aku? Lah, Eh, nggak ada yang udah sembuh. Kang Abu, pergi makan yuk. Dali Hah? ngajak makan, padahal pengen curhat gratis. Mm-mm. Terus mereka bikinnya kan sama gengnya, ya sama Oh Jovi iya, Adiguna, sama Petrus bener. Siagau, Oh ya bener. kan, Oh sama bener. Ronald. Oh Oh, bener. oh, Oh, oh. oh, 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 oh. Munya-munya semuanya. Hmm. Iya, benar. Iya. Langsung kepingin bikin, tapi capek, nafsu besar, tenaga kurang. Oh, bukan lagi, itulah kami. Inspirasi banyak, Benar. inspirasi banyak, aspirasi minim. Iya, Hmm. capek. Akhirnya Apa? nggak jadi. Cuman Oh, oh. podcast live begini paling gampang. Iya. Kita bikin yuk duet telenovela. Tiba-tiba duduk berdua sama Kang Abu makan bakmi. Oh Berkedok bener. A/B testing. Oh Mau bikin bener. review. Oh bener. Padahal Oh, oh. suaminya budahal. Padahal dengan dalih nyari topik buat kalau podcast. Padahal podcast sudah kejadian Bener. tapi sibuk nyari-nyari. Iya. Iya. Apalagi yang dicari. Oh bener. Cuma butuh company dari seseorang. Iya. Bener. Bener. Gak bermaksud micro flirting. Tapi kalau dibukain pintu ya udah deh. Nggak apa-apa. Oh bener. Buat tabungan di masa depan. Iya, sampai mau diskon nge-MC di Bandung, padahal Dave Hendrik nggak pernah kasih diskon. Hmm. Good morning everybody. Hai, selamat pagi geng duet. Selamat datang di Dave Iwet siaran pagi. Siaran streaming pertama di TikTok. Senang sekali hari Selasa ini kembali menyapa teman-teman. Terima kasih udah di tap-tap. Jangan lupa di-share, ada tombol share-nya. Bagikan konten siaran pagi ini ke teman-teman yang mungkin belum pernah ngedengerin, belum pernah terpapar buat seseruan bareng-bareng pagi-pagi ya. Nggak penting tapi berpengaruh. Itulah kebersamaan kita selama 1 jam setiap hari. Terima kasih buat teman-teman yang kemarin sudah bertanya di DM dan juga tadi tuh di kolom komentar gimana hasil pemeriksaan semalam kemarin, karena kan kemarin saya ke rumah sakit Siloam. 3 bulan sekali saya masih kontrol ke dokter jantung. Hasil EKG-nya baik, puji Tuhan. Jantungku baik-baik. Hasil pemeriksaan kolesterolnya gimana? Raport aku semua baik. HDL, total kolesterol, trigliserida. Tapi LDL aja yang naik 5 poin. Jadi ada beberapa hal yang harus saya benahi, mulai dari kebiasaan makan. Lalu memang aku akui 1-2 bulan terakhir ini saya nggak terlalu sering kardio. Karena memang dokter jantungku menganjurkan aku minimal jalan pagi seminggu 3 kali. Belakangan tuh aku cuman seminggu sekali dan langsung weightlifting gitu kan. Jadi ya kadang-kadang perlu ya, kita perlu dapat raport merah untuk bisa memperbaiki diri supaya bisa kembali sehat. Tapi terima kasih banyak perhatian geng duet sekalian yang masuk ke direct message maupun yang ada di kolom komentar. Nah, Open PO Cangkir Sunny Days untuk saat ini Open PO yang ini belum kita terusin, tapi kita punya good news. Nanti akan kita drop. Kita akan Open PO masih bentuk yang sama tapi serinya Starry Night. Ya,
ya. Harganya masih sama. Ini PO 3 bulan. Jadi nanti di grup WhatsApp akan kita drop linknya ya. Nanti teman-teman siap-siap aja. Beberapa hari lagi akan kita PO Starry Night. Jadi gambarnya langit malam dengan bintang-bintang gitu. Kan waktu pertama kali bikin aku bilang kalau kita pengen bikin series The Weather. 3 bulan lama banget. Iya, bikinnya pakai tangan. Memang lama. Jadi purchase order. Pun demikian juga dengan piyama ya. Teman-teman yang nanya, piyamanya belinya gimana? Ini juga PO. Tapi good newsnya, yang warna hijau sama warna orange ini ada ready stock. Beberapa masih sisa. Beberapa puluh. Yang kemarin aku post di stock itu di TikTok sama di Gram ya. Silahkan ada ready stocknya. Merchandise kita. Gambarnya matahari. Hai Oki, katanya pernah High Rocks bareng aku. Hai Oki, di Fitness First Kemang Village ya? Next time sapa-sapa kita ya. Good morning, selamat pagi. Hai Orange. Hai. Tinggal 14. Oh iya, piyama ready stocknya. Oh, tangan panjang, tangan pendek. Yang tangan pendek, celananya pendek. Yang tangan panjang, celananya panjang. Size-nya S to M, L to XL. Yes. Begitu. Ada yang nanya Starry Night-nya Van Gogh. Yes, terinspirasi dari begitu, tapi versi Wii ya. Versi Wii. Versi Wii. Beda kok Starry Night-nya. Nggak kayak Starry Night-nya Van Gogh. Tapi namanya sama. Gitu. Selamat pagi. Good morning. Gimana kemarin hasil check up-nya? Bagus nggak? Raportnya merah di 1 titik, trigliserida baik, raportnya baik, total baik, HDL baik. LDL gue naik 5 poin. Tadi gue udah cerita ke geng duet. Oh, kenapa kok bisa naik 5 poin? Apa kata dokternya? Ininya apa namanya? Kira-kiranya gitu, kira-kiranya. Kira-kiranya. Iya udah pasti satu dietnya ada yang kurang kenceng pasti ya. Terus yang kedua mungkin memang 2 bulan kemarin olahraga gue kurang tertib sih, Wet. Gue tuh 2 bulan kemarin cuman sempat seminggu sekali atau seminggu 2 kali dan gue langsung angkat beban karena gue pikir aduh gue udah jarang olahraga mau angkat beban. Gue kan tetap dianjurkan seminggu 2 kali weightlifting, 3 kalinya gue harus kardio yang di level jantung 1 itu loh. Itu lo udah lama. Oh ada yang ini ya, ada yang sisa ya di mulut ya. Tehnya. Tehnya. Hibikus. Hibiscus bagus buat tekanan darah, cenah sama kolesterol. Ya. Itu dia. Makanya diminum ya. Seneng deh kemarin kan rupanya masih bulan jantung ya. Bulan jantung tuh kapan sih? Jadi gue beli obat dapat diskon. Hari Jantung Sehat itu adalah tanggal 29 September. Tapi selama bulan Oktober kayaknya ada beberapa rumah sakit yang masih menerapkan bulan jantung sehat. Karena kan sebulan, 29 September sampai 29 Oktober gitu. Iya, jadi gue obat jantung gue ada yang di diskon. Lumayan loh, diskonnya sampai 2 juta. Oh iya? Iya. Gue tuh ada satu hal mengenai bulan jantung sehat yang gue kayak kayaknya gue harus kerja lebih keras lagi buat itu. Apa tuh kira-kira maksudnya? What the kamsut? Maksudnya gini, kita kan tahu ya penyakit jantung dan kardiovaskular itu masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Ya kan? Masih pembunuh tertinggi. Nah, cuma bulan jantung sehat itu tidak digaungkan sebesar, ini bukan tanpa bermaksud bersaing ya. Tidak sedahsyat gaungnya Cancer Awareness Month. Iya nggak? Iya nggak? Gue tuh agak gini. Kenapa Dave kenapa Dave lebih terlibat dalam cancer awareness ketimbang
eh heart and cardiovascular awareness. Kenapa ya? Itu kenapa ya? Nggak Terus gue tahu. sampai gini, apa gue perlu kerja sama Estee Lauder supaya Dave tuh Perlu, juga menyuarakan gitu ya? perlu, perlu, Heeh, perlu, heeh, perlu, heeh. perlu. Apa harus entry pointnya tuh dari beauty gitu ya? Iya, beauty Heeh. and lifestyle. Perlu, perlu, Iya, perlu. beauty, lifestyle, and fashion. Ada fashion, tapi go red for women. Kan dia Iya, bukan women. iya. Iya. Oh, dan aku Heeh. aku nggak goret, aku goes. Oh, kamu go west ya? Hmm. Sama Tapi kayak aku, go west, kantornya di go west ya. oh, Jakarta Barat, ya. Jakarta Barat. Ya kan? Bener. Bo, Oh, tapi apa? Tapi apa? Tapi apa? tapi itu bercandaan yang mungkin baik juga ya sebagai A/B testing dan inspirasi gitu Mm-mm. kan. Kita kan duet siaran pagi itu nggak penting tapi berpengaruh ya. Maksudnya mungkin si gerakan jantung sehat ini juga lo harus bawa ke lifestyle sebagaimana Nah, kanker. itu dia. Kanker itu kan emang udah didengungkan, Betul. digemakan udah lama ya. Jadi lebih lebih ke lifestyle pendekatannya. Iya, itu dia, itu dia, itu dia. Itu kan pelan-pelan ya, karena ya banyaklah faktornya, banyak faktornya. Mm-mm. Kadang-kadang tuh, tapi jangan deh, nggak usah diceritain, Iya deh. ya kan? Gue hari Minggu lari di Ancol Dalam rangka, dalam rangka pingin aja. oh ya, Iya, gue tuh minggu lalu agak suntuk. oh Gue minggu lalu agak suntuk. Terus lo pernah tahu nggak sih, kan ada meme yang bilang gini, kalau lo apa namanya, sedih, kalau lo banyak pikiran, lo jalan kaki. Kalau iya. lo sedih, lo ngapain? Kalau misalnya lo lari gitu. Nah, gue kemarin memutuskan untuk kayaknya gue udah lama nggak lari. Jadi gue butuh nurunin emosi, nurunin pikiran. Jadi gue memutuskan untuk lari. Cuma hari Minggu kemarin kan Jakarta Running Festival tuh yang sukses Iya. berat. Ya, gue bangga sekali. Jakarta, Indonesia punya running festival yang bisa dibilang mulailah setara dengan running festival kelas dunia gitu, walaupun masih jauh menuju ke World Major Marathon. Terus kemana ya larinya, gue mikir gitu. Gue mau ke Ancol Jadi gue bangun pagi-pagi, terus gue berangkat jam 5.15 ke Ancol. Hmm. Ya, Ancol belum buka. Hmm. Ya, Ancol itu ternyata kalau mau masuk pagi-pagi bukanya dari pintu timur. Bukan dari Hmm. pintu yang gede yang ada Mm-mm. gapuranya. Terus udah gitu, menyenangkan deh, Bo, ke Ancol subuh-subuh itu. Jadi lu bawa mobil dong, nggak jalan dari tempat lo. Bawa, bawa. Gue bawa mobil, terus gue parkir, namanya apa ya? Pantai apa gitu. Ada Eh, pantainya. Ada yang pantainya. iya, yang Heeh. dermaga itu kan. Bukan. Sebelah sanaan dikit deketnya Eco Park. Oh Agak ya, agak melipir ke arah Eco Park situ. Terus abis itu tetap Ancol tetap itu tetap. eh, eh, Eco Park waktu peresmian gue yang MC tuh sama Sandra Dewi, tetap. Astagfirullahalazim, ya Allah Gusti. Eh, ini sebelum gue lanjutin Ancol ya, lo pernah tahu nggak sih ada istilah gini? Mau tahu nggak bedain orang tua sama anak muda gimana? Orang tua tuh sering, itu dulu aku Iya. pernah, Iya, ya kan? kalau udah mulai dulu, kalau udah dulu aku tuh, dulu Eh, itu tuh, dulu, itu udah orang tua tuh. Enggak. Gue lagi hindari tuh kata-kata dulu, gue udah lagi hindari tuh. Gue juga gue ganti besok Eh, eh, peresmian Eco Park itu gue mau nge-MC lagi. udah buka, ya. Terus itu isinya akung-akung sama ama-ama Lagi pada jalan olahraga santai. sama tai chi. Terus abis itu selesai itu mereka pada jemuran piknik, sarapan pagi. Ih, energinya bagus banget. Energinya bagus banget. Lo kesana deh, Bo. Gue belum setua itu. Bukan.
Purify energi, kena angin laut gitu. Oh, menurut lu energi gue belakangan nggak bagus? Kayak banyak pikiran gitu. Ya kan? Ya dong. Kalau nggak ada pikiran, serem dong, Say. Bagus, pantainya bagus, bersih. Ada perahu-perahu. Gue sempet gini. Gue mau impulsif. Naik perahu. Tapi nggak bawa uang cash gue. Jadi nggak jadi deh. Gue punya pertanyaan deh. Gue tuh kan suka pengen ya. Kan sekarang kemarin kan gue tuh jarang kardio jalan. Karena gue udah mulai jenuh sebetulnya jalan di treadmill. Walaupun gue kan untungnya kalau di Kemang Village Fitness First itu kan treadmillnya tuh menghadap ke jendela yang outdoor tuh. Jadi pemandangannya lumayan open space. Itu membantu tuh. Terus gue tuh selalu kepengenan tau gak lo untuk jalan sore di GBK. Nah pertanyaan gue tuh gini loh, Wet. Kalau orang-orang pada ke GBK itu parkirnya di mana sih? Soalnya gue pernah ngajakin teman gue, dia bilang parkirnya susah gitu. Parkirnya di mana sih? Macem-macem. Lo bisa berenang, bisa parkir di akuatik, gelanggang renang. Itu ada area parkir. Atau lo bisa parkir nah kalau gue biasanya parkirnya di Indonesia Arena. Karena orang tuh jarang yang nyampe situ, tuh kan lumayan pojok tuh. Jarang yang nyampe ke Indonesia Arena, jadi parkirannya luas gitu dan sepi. Cuma kalau gue GBK itu tidak terlalu favorit karena ramenya parah, kok. Parah. Karena gini, kalau gue biasanya mau lari atau gue mau jalan, gue kan pingin ngeredain energi. Gue nggak mau nyerap energi dari orang. Iya, itu rame banget. Makanya gue ke Ancol subuh-subuh waktu kemarin. Sore-sore juga GBK rame? Rame. Mau hari apapun itu rame. Kecuali GBK lo subuh. Jam 5 gitu lo udah mulai jalan, udah mulai lari, itu sepi. Itu enak. Itu enak. Oke. Gitu. Ya kan kadang-kadang juga pengen liliani pemandangan ya. Lo kalau liliani pagi. Pagi. Nih gue kasih tips. Gue diceritain ya. Jadi kalau pagi-pagi tuh pagoda gitu ya, pagoda tuh ya. Banyak yang lari apa say bahasanya say lari. Ya sebut aja lari. Lalaron ya. Lala move ya. Lala move ya. Yang Lala move tuh orang-orang kerja gitu. Orang-orang kerja. Jadi orang-orang kerja sebelum mereka kantora gitu ya, kantora Paramita. Ini acara apa? Kan kadang-kadang kan kita kan pengen Lilian Alim nih pemandangan kan, homipet seger ibu kota gitu kan. Bego. Pagoda apa? Ada yang nanya gitu, pagoda apa, Bo? Pagi. Pagi. Oh ya. Iya, itu biasanya orang-orang kantoran sekitar BEJ, terus abis itu SCBD, itu pada lari dulu. Mereka lari dulu pagi. Mandinya di mana ya? Nah, di PS. Oh, ada tempat mandi yang di parkiran itu ya? Betul. Boleh pilih. Kalau mau yang agak eksklusif di situ, karena hair dryernya Dyson cenah. Ya. Terus kalau misalnya lo mau juga, bisa juga mandinya di kamar mandi yang ada di gelanggang renang, atau ada beberapa tempat di GBK juga menyediakan untuk mandi. Dalih-dalih tanya olahraga. Akhirnya pengen jadi Jakatarup. Ngedokem aja di danau nungguin putri-putri mandi akhirnya. Nggak ada juga danaunya, mesti ngeruk dulu. Lagi ngapain Dev, sibuk banget. Iya nih lagi bikin danau di GBK.
alih-alih pengen olahraga, ternyata Caca Marica Mangsa. Iya, amit-amit ih, takut banget lu mah ih. Serem banget. Gitu kalau GBK, sefruit tips. Nah, alias sebuah tips dari GBK gitu. Oh, oke. Lo kemarin dikirimin nggak tepok melemu? Apa tuh? Tepok melemu. Tepok melemu. Ayo mangan, ayo mangan, ayo mangan. Astagfirullahaladzim. Mangan tempe, mangan tahu, makan iwa. Ayo mangan biar lemu, ben lemu dadi ayu. Ayo mangan biar ayu. Gitu. Parah banget. Melemu alias menggemuk maksudnya. Melemu biar ayu. Ya Allah, itu tepok terkeren buat yang lemu cenah gitu. Oke. Ada lagi sebenarnya yang juga tempat bagus, Taman Mini Indonesia Indah. Itu juga bagus. Jack, jauh amat. Emang harus gitu, hidup tuh usaha. Enggak, gue tuh tadinya sempat kepikiran gini, apa gue naik Gojek aja ke GBK gitu, nggak usah bawa mobil. Tapi terus gue pikir kalau gue Gojek, gue ganti baju, water botol gue gimana ya kalau gue pulang kaos gue udah basah, gue pulangnya gimana ya gitu. Terus kalau gue pakai jaket untuk nutupin tank top emphasis gue, jaketnya taruh di mana ya gitu. Kalau mau tahu lagi nggak ciri-ciri orang tua? Tank topnya Emphasis zaman dulu bang. mau lebih tua lagi nggak? Apa? Untuk nutupin tank top Aritalia gue, Aritalia nggak tuh? Lo nggak tahu? Ya, bukan anak Zanzibar. Nggak tahu. Kan Emphasis mahal. Terus ada lokalnya Aritalia. Parah tua lu. Ada locker di GBK katanya. Oh. Okay. Ada. Ada yang bilang ini project shop kali, karena project shop mah itu kasta paling tinggi, bro. Emang Emphasis sama Project Shop bukannya satu grup ya? Emphasis sama Project Shop ya? Project Shop import dong. Oh iya. Lupa gue. Pokoknya kalau Project Shop mah, kalau badan lu gemuk, lu nggak bisa aja pakai itu. Karena lemaknya mental. Ada yang tiba-tiba DM gue, jadi mau ke Taman Mini lah. Cepat banget nyautnya, bro. Siapa tuh kode-kode tipis di udara? Langsung loh dia loh masuknya ke DM loh, ya Allah. Udah gak di kolom komen lagi loh. Luar biasa. Katanya itu namanya main cantik yang. Oh gitu. Main cantik itu nggak nyampah di kolom komentar, nggak pernah posting, nggak pernah nge-like. Kalau ada apa-apa DM aja, karena DM tuh cuma berdua, bilateral ya. Tapi capek yang cuman goda-goda gitu, ngapain lah, ngabisin waktu ya. Iya enggak gitu. Itu kalau kemarin gue syuting sama Naufal Samudra, katanya dia istilahnya micro flirting. Oh, micro flirting. Iya. Kalau ke DM tuh masuknya kategori micro flirting. Micro flirting, komen-komen story gitu tuh kan, komennya kan masuknya ke DM kan. Gitu. Micro flirting gitu. Jadi nggak 100% gaspol flirting, tapi micro flirting gitu. Kangen gitu. Ntar kalau misalnya ini kemarin contoh pas syuting, kangen gitu. Ntar kalau ceweknya bilang gini, iya aku kan udah punya pacar, oh berarti nggak dibukain kunci gitu. Jadi berhenti sampai di situ flirtingnya. Dia akan gerbangnya digembok. Oh ya udah deh, kalau gitu tidur sana, udah malam. Good night. Kalau dibukain pintu kan kangen. Ntar ceweknya bilang gini, sama aku juga. Terus jawab lagi. Terus gimana dong supaya nggak kangen? Minggu ini kamu kemana? Gitu. Siapa nih Naufal nih? Naufal siapa nih? Kickboxer ya, atlet kickboxer apa ya?
Oh, atlet. Sekarang Atlet. sekarang ininya mainnya sama atlet. Hmm. Dari Saleh beralih ke Noval. Noval. Oh, iya, Kecil. iya, iya. Saleh kemarin selesai loh half marathon Jakarta Running Festival. Iya, dia kan Oh, memang kayaknya dia memang runners. iya, 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 iya. Dia semua ya kayaknya ya. Tuh, kalau tahu kalau dia selesai half marathon? Ada di Instagramnya gila. Oh, udah follow. Oh, diam-diam follow. Lu nggak follow dia? Oh, diam-diam follow. Lah, Diam-diam cek-cek story. Oh, pantau-pantau geng duet. Oh, dengan dalih A/B testing, ya. Situasi, cek-cek adegan, ya, cek eh, warga seperti apa. lagi. Mau tau nggak ciri-ciri orang tua lagi? Banyak. Apa? Males banget follow orang. Enggak, gue udah follow, Saleh. Oh, lu udah follow? Ada di Follow. Instagramnya. Udah Ada di follow. Instagramnya. Abu Marlo, ada Abu Marlo. Aku baru share story Abu Marlo. Potongan podcast di tamu orang yang membahas katanya pernikahan itu adalah guru di dalam kehidupan. Pasangan lo Oh, adalah baik. guru terbaik lo. Dia akan Oh, mengajarkan. oh. Dia akan membuka dan membongkar luka-luka di dalam kehidupan lo. Oh. Abu Marlo, aku lagi terluka. Gimana ya aku? Lah, Eh, nggak ada yang udah sembuh. Kang Abu, pergi makan yuk. Dali Hah? ngajak makan, padahal pengen curhat gratis. Lu ditanyain Becky lo. Apa? Iya, kemarin gue ketemu Becky. Dia nanya, Dev apa kabar gitu. Terus gue bilang, telepon G kabek, kayaknya dia butuh cerita tuh. Gue bilang gitu. Iya, udah janjian sama gue abis event Pola. Terus gue tuh tadinya mau gini. Gue dari kemarin ya Iwet lagi pengen banget makan bakmi. Lu suka makan bakmi gak sih? Suka banget. Oke, kita bahas ya. Bakmi apa bihun? Oke, kalau kalau lagi Eling, gue bihun. Tunggu, Kak Dev di-mention di podcast Tiara Soleh Iyas. Oh ya, apa katanya? Jangan cuma di-mention, ajak aku dong jadi tamu. Aku jadi tamu podcast mau loh. Diapain aja aku mau. Aku lagi dalam fase begini nih, lagi enak nih. Apa aja aku mau. Sumprit. Aku kan dia. Aku nama kode panggung aku dia. Diapain aja aku Aduh, ya mau. Allah. Iya. Amit-amit, jabang bayi, najis. Aku mau emang ganti nama bener-bener. jadi dia. Namanya siapa? Boleh. Dia. Nama panjangnya siapa? Diapain aja aku mau. Oh, oke, boleh. Bakmi, buru. Oh ya, bakmi. Bakmi apa bihun? Gue kalau lagi Eling bihun. Iya, karena katanya bihun itu gue pernah dapat insight bihun itu sedikit lebih baik daripada bakmi karena gelas noodle. Iya, benar. Oke. Kalau lagi Eling. Tapi kalau gue lagi butuh comfort, bakmi all the way. Oke, kita mulai dari bihun dulu ya. Bihun mana yang menurut lo enak di Jakarta? Aduh, bihun bebek yang ada di Pluit Sakti. Gue juga kemarin nyari ya di TikTok ya, kenapa semua rekomendasi bakmi sama Iya. bihun itu rata-rata Jakarta Barat ya? Jakarta Utara, Jakarta Barat. Iya. Atau ada lagi bihun kari, kayaknya bebek atau ayam, gue lupa, kayaknya bebek deh, di Glodok. Bihun bebek gelodok. Iya, enak. Oke, gue kalau lagi kangen makan bihun, gue tuh suka bihun goreng, Wet. Oh, oke. Kalau lu bihun kuah, Bihun kuah. Tapi bihun goreng juga gue nggak nolak. oke. Bihun goreng tuh gue sukanya yang medok, yang bau kuali, yang kecap, yang di setiap sumpitan dan sendokan itu aksesorisnya dapat gitu. Kan ada bihun yang banyakan bihunnya daripada aksesoris. Gue tuh senangnya Iya. bihun yang aksesorisnya mewah gitu, kayak bajunya Deden Siswanto, paham? Oh Kayaknya tuh iya. di mana-mana gitu.
Ngerti nggak lo? Iya, Bukan iya, kayak iya, iya. bajunya Sabto. Kalau bajunya Sabto kan minim aksesoris ya. Iya Iya, kan? iya, iya. Ini bajunya Deden gitu yang, aduh di mana sih ini, taruh di mana sih ini gitu. Ada yang baru, ada yang baru. Kalau mau ngomongin baju penuh aksesoris, Apa? Iono. Udah pernah denger belum? Yono belum. Ih, botak. Oh, gue tahu. Itu ya. Nggak mau kalah. Sebagai insan fashion nggak bisa banget kalah. Kok bisa-bisanya gue nggak nyamber nih soal Iono ini, langsung gitu pasti. Tergelitik. Gue udah pernah ketemu orangnya suka pakai kacamata dan dandanannya nyentrik kan. Iya, itu Ntar menurut gue pakai lagi rok, sesuatu tuh. pakai rok, pakai celana, pakai kemeja, pakai kaos, pakai jas gitu. Ya, nyentrik. Udah lihat baju rancangannya belum? Udah kan dia suka pakai dong. Gue waktu itu Iya, iya. benar. Boleh kita balik. Iya. Ya kan tadi aksesoris. Tadi kan ngomongin aksesoris. Kalau dia tuh bener-bener kotak-kotak, Matt, tiba-tiba ada sulamnya timbulnya turun ke bawah. Iya, di bawah ada yang nadahin, ada embernya. Iya, gitu. Jadi rame banget gitu. Oke. Terus bihun, abis itu Bihun. Tapi gue juga suka bihun kuah gitu ya. Tapi gue kalau bihun kuah sukanya yang ada bakso. Oke. Iya. Nah, kalau bakso, gue menemukan bakso yang juga enak pakai bihun kuah. Lu tahu bakso lohwa nggak, Wet? Bakso lohwa. Gue taunya bakso bohwat. Bohwat mah nggak mau rugi kan? Bohwat bukannya rugi ya malah ya. Bohwat Lanjut nggak ngerti terus. deh. Gue bukan Cina, yang demen Cina kan lo. Iya. Terus apa tuh namanya? Bakso lohwa. bihun bakso. Bihun pakai bakso lohwa. Bakso lohwa ini tuh beda dari bakso ikan atau bakso daging. Ini tuh baksonya tuh bisa dibikin ada dua jenis. Ada bakso dari B2, dia ada jamurnya di dalamnya, ada kentangnya atau ada lobaknya gitu. Ada juga bakso lohwa yang dari ayam. Itu juga enak. Nah, yang bikin bakso lohwa enak itu nyokapnya Doni Lim. Itu enak, Nyonya Kiam. Aduh, endol. Nah, itu cemplungin pakai bihun rebus. Nanya. Oke. Kalau bakso, lo pakai mie kuning apa pakai bihun? Mie kuning. Aduh bingung ya. Gua enggak. Kalau gue udah strict. Bukan mie kuning, bihun all the way. Oh gitu. Iya, kalau gue bakso kuah itu harus bihun. Kenapa? Lagi ya. Kenapa? Lagi ya. Ya. Karena menurut gue bihun tuh lebih berkarakter kalau ketemu bakso. Mungkin lebih netral kali ya si bihun. Iya, lagi. Lo tahu kan kalau orang-orang tuh kalau ngomongin bakso pasti bakso samrak. Iya, itu juga Iya enak kan? loh. Kuahnya menimpa gitu. Lo nggak suka? Nggak suka. Bakso Solo? Nggak Bihun. suka. Bakmi boy? Nggak suka. Bakmi boy kan bakmi, ini lagi ngomongin bihun bakso. Oh iya, sorry. Samrat gue suka. Gue nggak. Gue bakso itu harus yang kuahnya clear, bening. Oh. Nah, pakai toncai. Aduh. Pakai toncai, pakai seledri, pakai bawang merah goreng. Aduh. Ya Allah, sambelnya warnanya oranye. Aduh. Dikasih cuka atau kasih jeruk limau dikit. Aduh. Iya. Aduh. Biar less guilt dikasih sawi. Aduh. Aduh. Iya. Dulu biar less guilt dikasih sawi, tapi begitu mangkoknya nyampe di depan lo, sawinya lu keluarin, lu makannya. Enggak dong. Sama satu lagi adalah kalau bakso itu sebenarnya tapi sekarang udah nggak ada, bakso maksum. Oh, gue sempet tahu tuh. Itu Becky tahu tuh karena dulu maksum itu mangkalnya di samping kantornya Becky Prambors. Oh, gerobak dia.
dia kayak ada kiosnya gitu, tapi dulunya keliling sebenarnya. Itu bakso YTTA. Yang Aduh, tahu enaknya. aja. Ho. Ini banyak nih yang nyaut. Titoti juga Aduh, ya baksonya Allah. enak loh. Titoti juga enak. Titoti enak. Titoti enak. Nah, kalau bakso Titoti itu kategorinya bakso kampung. Itu juga enak Iya, tuh. bakso kampung. Tadi ada yang nyaut gue juga. Kalau di rumah Doni kita suka dibeliin Bobo sama Hans bakso pakumis di Selipi. Itu kuahnya juga, aduh, Bukannya Pak Joni ya? pakumis. Oh, Pak Kumis. Joni Petamburan ya. Gue belum pernah Pak Joni. Itu juga katanya enak banget. Oh iya, Aduh. bakso. Aduh. Iya. Aduh, lagi diet. Iya. Udah turun 2 kilo. Oh iya. Aku kalau Sebulan. Oh iya. Oh iya, oke, selamat ya. Yuk tepuk lemu dulu yuk. Tepuk lemu. Ayo mangan. Mangan tempe, mangan tahu, mangan iwa biar lemu. Ayo mangan biar ayu. Ya, itu tadi bakso kuah. Oke. Sekarang kita ke bakmi. Iya, gue tuh bakmi kan yang kuning ya. Nah, kalau bakmi, gue sebenarnya sukanya bukan bakmi goreng, tapi bakmi rebus. Dan Bakmi rebus. harus pakai bakso. Dan kalau boleh pilih, gue tuh sukanya bakmi Cina Bandung. Oh, oke. Iya. Ngerti. Bisa yang asin, bisa yang manis. Kalau manis bentuknya yamin. Oh. Jadi kebayang ya, serupa bakmi Naripan, begitu Kak. Oh, gue nggak suka. Gue suka sekali. Oh iya. Gue kan gede di Bandung dan gue tuh sama adek gue doyan banget makan bakmi Yamin Bandung. Dan Yamin itu menurut gue Yamin Jakarta beda sama Yamin Bandung. Beda. Gue nggak tahu kenapa. Gue tuh saking berbedanya terhadap Bandung ya, dulu gue sempat punya cita-cita, gue pengen punya pacar Cina Bandung. Banyak kok. Kenalin dong, Nek. Biasanya punya konveksi tuh. Kalau nggak konveksi, pabrik tekstil. Nggak masalah. Lo mah arahnya ke situ lagi. Udah Enggak. segala dibahas, ujungnya balik lagi ke situ. Iya, jadi ngomongin Cina Bandung, ngomongin Berarti lo suka bakmi Tasik ya? Jadi ayamnya tuh yang cincang, terus ada kalau misalnya emang mau agak X factor dikit, kasih babat, ya. Gue nggak suka babat. Lo nggak makan babat, kasih ceker. Gue nggak suka ceker. Bakso goreng B2 gue suka. Oh iya. Pernah nyobain bakmi Tasiknya Cafe Halaman? Nah, Pernah, suka. Bakmi Naripan tadi udah disebut ya. Bakmi Gardu Jati pernah cobain? belum. Ih, enak banget. Gardu Jati tuh heaven. Di situ Oh, iya. Cina-Cina Bandung pada nongkrong. Ah, Lu tuh emang gitu sih. Punya cita-cita tuh harus lu turunin action plan-nya. Oke, lu punya cita-cita mau pacaran sama Cina Bandung. Lu cari di mana mereka kumpul. Lah, lu mau Cina Bandung, lu kumpulnya di Pusdai. Ya nggak ketemu. Pusdai apa sih, Bo? Pusat Dakwah Islam. ya nggak ketemu. Ya udah deh, sekalian aku pengumuman ya untuk WOWO Bandung nih, khusus untuk kawinan di Bandung. Ada diskon nih harga Dave Hendrik. Tapi tolong salah satu riders bawa gue malam-malam ke Gardu Jati. Ada. Aduh, lu kelilingan tuh daerah situ, King Plaza, Gardu Jati, Pasir Kaliki. Nah, lu di situ. Bakso Naripan lu suka nggak? Nggak terlalu, biasa aja. Gue kenal anak yang punya.
Nggak bisa lo pacarin kan? Udah kawin si Angie. Dulu yang lo MC-in tunangannya yang punya Itu sportwear. konveksi. Iya, itu Dia yang konveksi. punya dia yang punya sportwear Leica. Iya, konveksi dong. Kan keluarganya bergerak di bidang konveksi, anak-anaknya bikin sportwear, bikin ini, bikin itu. Betul. Gue nge-MC-in tunangan sekeluarga, nggak cuman yang itu doang. Nah, lu Abis teman-temannya Strava. ya kan lu nggak tahu, kelihatannya Biar- aja. Kelihatan zaman sekarang gitu ya, Kak. Iya. Kelihatannya lurus, tiba-tiba tengah-tengah jalan belok. Lo mah masih pemikirannya gitu. Kalau misalnya ini tuh pasti sukanya fashion, sukanya beauty. Ih, sekarang kerja di kilang minyak juga ada. Politron. Ih, bahan spet. Aduh, makanya nih, gue tuh juga lagi nyari loh alat pendeteksi yang bisa menentukan arah lurus apa arah belok, biar gue nggak salah aja. Kadang-kadang mereka kayak ibu-ibu yang naik Mio tuh, nggak pakai sen, belok aja langsung. Bukan lagi. Paham banget, kayaknya yang mendadak belok gitu ya, Kak. Aku capek nih sebener-benernya. Bodoh amat. Bentar ya, aku ambil susu dulu. Geng duet, coba ya kita bahas bakmi ya. Itu kan tadi di Bandung. Gue pengen makan bakmi di Jakarta. Sambil di tap dan gabung join club kita ya di atas hati orange dan juga hati merah, tap dan di share. Yang nge-share udah 61 orang. Ih, hebat. Ih, senang banget nih. Melinda dari TikTok, mana nih suaranya Melinda dari TikTok? Top kreatornya lagi siaran nih Melinda. Coba dikasih semangat dulu Melinda. Emang kita udah masuk dalam top kreator lagi? Itu mah suka-suka gue aja ngasih judul. Lo klaim aja dulu ya. Kalau Jakarta, bakmi itu juga banyak, Dev. Kakak boleh kali. Nih zaman sekarang kan gitu kan. Kan tadi kata lu zaman sekarang gitu. Lurus tiba-tiba belok. Zaman sekarang gitu. Nggak punya top. Ternyata nggak ngetop. Gue nggak ikut ya. Biar lo aja yang main ginian ya. Gue nggak ya. Ngomongin soal klaim-klaiman. Lo kemarin kepapar nggak? Ini kita masih ngomongin bakmi nggak sih? Bakmi Jakarta gue belum dapet. Gue pengen makan bakmi sama si Becky. Becky, udah lo tanya aja sama Becky, lo ngikut sama Becky. Becky tuh punya list bakmi banyak banget, mulai di Alam Sutra, di Roxy, di Kota, di Sunter, di Pluit, dia punya. Udah lo ngikut aja sama dia. Oh, bakmi Aloy. Gue udah pernah nyobain sama Ivi. Bakmi Aloy. Ayamnya ayam kampung kan? Iya. Bakmi Megaria, bakmi golek, bakmi kangkung. Bakmi golek best. Bakmi golek best. Bakmi golek? Aduh, lu ya makan bakmi golek harus di tempat originalnya, di Otista. Jauh ya. Nah, mulai lagi jauh, semua mau jauh. Oke. Bakmi Toko 3 juga tadi ada yang bilang katanya enak. Enakan bakmi golek. Bakmi golek pakai telur puyuhnya digoreng. Sayurnya toge sama sawi. Ayamnya tuh ayam kecap. Aduh. Met bakso di mangkok kecil sama kuah, diirisin daun bawang. Aduh. Bisa dibikin yamin. Aduh. Bisa bakmi golek enak. Aduh, best. Oh iya, Bagi Pamai Kelapa Gading itu juga enak tuh bakminya. Betul, gue setuju. Iya, bakmi Makassar itu ya. Ada informasi dari geng duet, bakmi golek Otista udah tutup. Hah, kenapa? Bakgol disebutnya bakmi golek, Bagol. Kenapa tutup? Itu enak banget. Oh iya, Gading Permai juga enak, Gading Permai. Bakmi Bejos. Oke. Ini masih bakmi nih, mau kita bahas nih. Ya udah, lu mau bahas apa? paling deket survival mode gue kalau nyari bakminya Sam Strawberry. Oh iya. Itu bakmi Bandung tuh, bener-bener kayak yamin, ayamnya cincang gitu ya.
Iya, itu survival mode gue deh. Lu lagi imbalance banget sini gue lihat-lihat ya. Maksudnya gimana? Cari comfort food ya, bebakmian gitu ya. Kang Abu, makan yuk. Tiba-tiba duduk berdua sama Kang Abu makan bakmi. Oh, Berkedok A/B testing. Oh, mau bener. bikin review. Oh, Padahal bener. suaminya budahal. Padahal dengan dalih nyari topik buat kalau podcast. Padahal podcast sudah kejadian, tapi sibuk nyari-nyari. Iya. Iya, apalagi yang dicari? Oh bener. Cuma butuh company dari seseorang. Iya. Bener. Bener. Gak bermaksud micro flirting, tapi kalau dibukain pintu ya udah deh. Nggak apa-apa. Oh bener. Buat tabungan di masa depan. Iya, sampai mau diskon nge-MC di Bandung, padahal Dave Hendrik nggak pernah kasih diskon. Iya. Aduh. Lu kalau nge-MC di Bandung biasanya paling seneng nginep di mana? Di hotel sih, Wet. Capek ya. Masa lu bikin tenda di Lembang? Tiba-tiba pencinta alam Oh, dengan bener. dalih mendekat ke alam. Oh, gue pernah cerita nggak sih mengenai cerita gue mengenai pengalaman pertama kali gue nge-MC di luar kota di Bandung, nginep di mana? Jadi dulu tuh ada apa sih persatuan suster-suster Bina Husada ya, Bina Husada, ada deh Nggak pokoknya tahu lagi gue. organisasi atau persatuan suster-suster lah gitu. Nah ini tuh dia tuh kliennya Ulfa Dwiyanti. Terus? Ya, nah itu tuh Ulfa tuh lagi jaya-jayanya, Wet, lagi pop markot pop gitu ya. Gue baru mulai. Terus gue beberapa kali syuting sama dia, terus dia seneng sama gue. Makanya gue kalau almarhum nggak sempet Taufik Safalas atau siapa ya yang waktu itu bawain kocok-kocok sama Ulfa nggak bisa syuting sama dia, gue suka gantiin gitu. Tahu kan kuisnya kocok terus gitu. Terus dia suka ngajakin gue nge-MC. Jadi klien sebenarnya yang di booking MC Ulfa. Tapi karena dia udah capek, udah kelelahan, biar seru gitu ya di atas panggung, dia ajak gue. Jadi honor gue tuh yang bayar dia. Kata Becky dulu Indra Safera gitu ke Tata Dado. Tata temenin gue nge-MC dong biar seru gitu. Terus? Kali pertama gue diajak nge-MC sama Ulfa acara Bina Husada atau apa Husada di Bandung gitu. Harus nginep kan. Ulfa dan eventnya itu di Grand Hyatt atau di mana sih gitu, hotel mewah bintang 5 lah gitu. MC Tebet kan berkembang ya, dipikir sama panitianya gue juga nginep di situ tuh di hotel itu gitu ya. Terus tiba-tiba di jalan gitu nyampe Bandung, terus Mbak Wati gini, kita kan ini diajakin Ulfa ya. Iya, aku gini. Kita kan MC baru ya. Kenapa? Kita nge-MC-nya nggak di tempat yang sama. Kita tidurnya nggak di tempat yang sama. Tidurnya di mana, Mbak? Aku bilang gitu. Kita ke hotelnya dulu ya, mandi siap-siap. Kan toh anyway juga cuma buat tidur semalam kan. Besok pagi kan kita pulang juga. Soalnya lo harus kiss kan pagi-pagi. Udahlah ya. Ya deh, aku bilang gitu. Aduh, berarti kenapa nih? Di Lost Man supir gitu, Wet. Lo tau kan yang buka pintunya tuh langsung mentok di tempat tidur gitu. Terus lu jalan tuh cuman segini ke kamar mandi. Kamar mandinya tuh wastafel, kloset, shower, semua di satu area yang sama. Jadi lu tuh selangkah ke kloset, ke kiri ke wastafel, belakang lu shower. Nggak ada jendelanya. Lagi ya, kejadian hotel tanpa jendela kembali hadir ya. Terus udah gue mandi, siap-siap, gue duduk di atas kasur, Mbak Wati gini, ya namanya juga kita baru mulai, udahlah nggak apa-apa,
Ya udah deh, aku bilang gitu. Terus si Mbak Wati tuh baik ini, apa nggak usah nginep deh, kita pulang aja ya. Iya deh Mbak, gue bilang gitu. Tapi kita selesainya malam banget loh. Terus gue bilang, kayaknya gue nggak bisa tidur deh Mbak di kasur ini. Gue bilang gitu. Ya udah kita Terus, pulang aja. Karena kasurnya tuh dingin, udah gitu spraynya, lo tau dong. Ya. Terus udah, terus, Ulfa nelfon, "Eh, Ma, mampir kamar gue dulu." Oke, gitu. Kita ke kamar dia sibuk keketawaan gini. "Kenapa lu nganyun aja?" gitu. "Nginep di mana, Mak? Di kamar berapa, Mak?" "Gue nggak nginep di sini, Nek." Gue bilang gitu. "Mak, nginep di mana?" "Ada di hotel di seberang." "Hotel apa? Kok nggak dikasih hotel di sini? Di mana sih?" Gitu gini. "Udah, gue nggak nginep. Gue mau pulang. Besok pagi gue syuting. Lu nginep sini aja." Nginep Akika di suite. Ulfa Duyanti, my love. Nggak jadi gue nginep di kamar supir. tapi nggak bisa undang orang karena ada Mbak Wati. Oh, bukan lagi. Nggak ada peristiwa. Plus, zaman dulu masih muda, masih belagu. Pilih-pilih. Oh, pilih-pilih. Kalau nggak pacaran, nggak mau. Oh, Salah. Sekarang udah nggak pilih-pilih, ayam. Oh, 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 oh. Minum hibiskus tea biar nggak darah tinggi. Oh, bener. Sudah deh, udah gak ada peristiwa. Peristiwa yang terjadi 3 bulan sekali, angka kolesterol. Gimana sih? Apa tadi lo mau ngomong apa? Aduh, sebentar. Tinggal 10 menit tapi nggak apa-apa deh. Lo kepapar nggak sih sama konten yang bilang di Cina sekarang itu untuk lo menjadi influencer atau content creator yang ngomongin masalah finansial, yang ngomongin masalah kesehatan, pendidikan, pokoknya hal-hal yang memang sifatnya teknikal dan memang butuh expert yang ngomong, itu harus punya license dari pemerintah. Iya. Bukan cuman lo punya background pendidikan, tapi lo harus punya license dari pemerintah. Iya, difilter oleh negara. Terus ada yang bilang tuh, Betul. udah pernah kita bahas Om Iwet, tapi betul, nggak apa-apa, bahas lagi. Hah? Emang udah pernah dibahas? Katanya, Oma udah pernah dibahas. Lu juga udah suka ngulang-ngulang tanda orang tua. Masa sih? Iya. Oh ya? Nggak apa-apa, udah terlanjur. Oh ya udah. Gue soalnya baru kepapar si konten itu. Terus menurut gue itu bagus loh. Menurut gue itu bagus. Jadi dengan cara seperti itu, konten yang kita terima itu nggak asal-asalan. Maksud gue gini ya. Dulu itu kan sebenarnya platform-platform itu memberikan blue tick alias verified logo centang biru. Itu juga nggak bisa loh dengan mudah lo dapatkan. Lo harus kredibel, lo harus jelas lo siapa, terus kemudian memang sudah ada pemberitaan tentang lo gitu ya. Kalau sekarang kan bisa langganan, orang makin nggak tahu siapa yang bisa didengerin. Udah gitu ya, Iya gue perhatikan Iwet. Sekarang itu karena mungkin kan nature kita menggunakan sosial media, kita akan riding the wave ya. Karena orang tuh semakin tahu bahwa jenis postingan itu kita udah nggak pengguna sosial media udah nggak pengen lagi just beautiful picture. Kita pengen sosial media itu jadi sarana kita untuk mendapatkan ilmu kan. Jadi infografis, postingan infografis itu kan engagementnya tinggi kan. Gue melihat tendensi mendadak semua orang bikin infografis kan. Mendadak semua orang bikin series of words that they share gitu kan. Dan gue setuju sama lo gitu bahwa kadang bisa misleading sih. Gue kalau ngelihat postingan ilmu yang gue baca, gue suka dengan postingannya resonate with me gitu. Gue akan klik orangnya dulu. Kalau orangnya adalah tenaga ahli gitu, dia psikolog, dia tenaga pendidikan, dia ahli keuangan, dia dokter, dia apa gitu. Gue akan, oh iya bagus. Tapi kalau
just a regular nobody gitu, gue akan, oh ya udah ini mas sifatnya curhat aja, nggak usah terlalu ditampung-tampung banget gitu. Cuman memang sulit kan Mm-mm. untuk membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Kayaknya proses seleksinya itu nggak banyak pasti yang melakukan seperti itu kan? Betul, betul. Cuma gue berpikir aja kalau sampai itu diterapkan di Indonesia ya, Hmm. bisa nggak ya? Bisa tuh dalam artian pemerintah bisa melakukan seleksinya atau tidak untuk memberikan verifikasinya. Terus kemudian yang kedua, gue kebayang aja gitu, pasti ribut sih langsung orang-orang. Mm-mm. Nggak Ya bisa nggak sih? menurut gue. Susah banget, bahwa Nggak orang bisa kita ya? tuh nggak bisa banget. Repot banget untuk ngontrolnya kayaknya ya. Oh, iya sih. Gue boleh pipis dulu nggak? Beser banget nih. Bentar ya. Gi. Yes, ada Geng Duet tuh hebat-hebat ya. 25 Juli katanya udah bahas ini. Ternyata Om Des sama Om Iwet sama aja gitu pelupanya. Iya bener, emang kita suka kadang-kadang lupa gitu. Tapi ada juga yang bilang, nggak apa-apa dibahas ulang kan banyak penonton baru gitu. Menurut aku agak susah sih ya untuk ngatur. Bener nggak? Setuju nggak sih Geng Duet? Untuk mengatur kita nih tabiat para pengguna sosial media di kita. Ngaturnya repot banget gitu. Dan orang kita tuh benci peraturan banget. Iya apa enggak? Iya kan? We hate rules. Mau diatur mengenai sosial media tuh kita kayaknya resistensi dulu gitu. Kayak marah dulu pasti. Menganggap itu pembungkaman. Tuh ada yang komentar. Itu rasanya sama seperti pembungkaman gak sih gitu. Oh. Peraturan kan dibuat buat dilanggar. Iya. Tapi kan beberapa peraturan mungkin apa ya? Hidup tanpa aturan kan itu juga kadang berbahaya ya. Dan bicara, mungkin bisa kita lebarin ke sini. Kemarin aku posting juga sebuah konten, Iwet. Ini juga udah pernah kita bahas sih gitu. Mengenai selesainya era era influencer. Halo? Tahu. Iya, Gue iya. baca. Iya, itu kan lagi rame juga dibahas oleh konten kreator di luar negeri. Era influencer sudah selesai karena sekarang penggunanya, yang pengen gua bahas adalah penggunanya. Pengguna itu udah semakin pinter dan udah nggak mau lagi kebeli dengan message yang dikurasi secara well polished oleh influencer gitu. Sekarang itu community. Kalau bukan community, apa tuh, Wet? Apa tuh consumer base opinion, consumer base content. Jadi real konsumen yang bikin review, orang lebih percaya. Apa tuh namanya? User generator content. Nah, user generator content. Uh-uh. Itu. Uh-uh. Karena banyak yang berpendapat, ini survei di Amerikanya ya, pemantauan mungkin bukan survei ya. Kalau udah ngelihat influencer udah langsung nebak, ya lu dibayar kan untuk mereview produk ini baik gitu. Jadi nggak kebay. Ada satu yang menurut gue ini akan booming nih. Apa tuh? Tapi ini susah. Yaitu. Lo follow Maria Rahajeng sama twinsnya namanya siapa? Agnes. Dia bertiga saudara. Iya. Twinsnya itu Maria sama Mario. Bukan, nggak gitu. Lupa Elisa. Sister. Elisa. The Rahajeng. Maria, Elisa, The Rahajeng. Sama satu lagi siapa ya? Adiknya kan Rahajeng Sisters lah pokoknya. Kakaknya satu lagi. Iya, menurut gue itu keren. Mereka bikin mini drama. Nah. Itu keren. Menurut gue itu akan jadi next big thing, tapi nggak semua orang bisa ngerjain itu. Nah, kemarin ada yang kirim ke gue di TikTok berita ulasan di Cina itu sekarang konten mini drama di TikTok Cina itu lagi tinggi banget traction-nya. Iya, dan itu menurut gue the next big thing tuh. Itu akan jadi the next big thing. Jadi soalnya ini menjawab ketersediaan satu fitur di platform sosial media yaitu subscribe. Iya kan? Jadi kalau konten daily doang lo subscribe-in nggak akan jadi apa-apa.
Tapi ketika lo bikin cerita berseri yang bener-bener niat lo bikin, itu orang subscribe. Itu gue, wow, this is something. Cuman gue mikirin gila ya, bikin kayak gini pasti sinting banget sih. Repot. Tapi bagus sekali. Iya, productionnya nggak gampang itu. Jadi memang perlu diapresiasi tuh. Keren, itu keren banget. Dan mereka udah berhasil tap in banyak kan brand di konten mereka yang kayak gitu, keren menurut gue. Iya, itu bagus. Gue juga menikmati kok. Gue menikmati itu. Terus mereka bikinnya kan sama gengnya, ya sama Jovi Adiguna, sama Petrus Jagau, ya kan, sama Ronald. Munya semuanya. Iya, benar. Langsung kepingin bikin, tapi capek, nafsu besar, tenaga kurang. Bukan lagi, itulah kami. Inspirasi banyak, aspirasi minim. Iya, capek. Akhirnya gak jadi. Cuman podcast live begini paling gampang. Iya, kita bikin yuk duet telenovela. Telenovela Furgoso. Telenovela 3 menit. Boleh. Bintang perempuannya ini kalau bikin duet telenovela ya. Siapa namanya? Jihan Amira ya, yang Putri Indonesia. Jihan Amira. Jihan. Ya. Kayaknya Jihan tuh meni gitu. Iya, mata bulat. Sekarang dia berotot sekali loh. Iya, ngok gitu ya. Jihan Almira. Dia tuh. Tapi gue mau bikin dia jadi ini karakter menderita. Kenapa lo ketawa? Ripin admin kita gini, tolong idenya ditahan Furgoso, tolong kita bikin just duet aja, masih baru belajar ngedit sama syuting ya. Just duet udah ditonton dong di platform kita yang YouTube Just Duet. Itu aja komentarnya teman-teman seru-seru deh, seneng deh bacanya, walaupun ada yang bilang gini 10 menit 30 menit dong. Tenang pemirsa, ya tenang, sabar aja. Kita bikin yang pendek-pendek tapi nempel banget di kepala ya. Dan rencananya 15 menit karena kita mau bikin stripping tiap hari tayangnya. Mulai gila. Botak. Apa tuh kalau boleh tahu? Kayak ada waktu aja lu syuting. Kemarin aja syuting tuh. Lu meeting, lu bikin konten banyak banget, agenda lu, gebrakan lu banyak banget di dalam satu hari tuh, banyak banget. Iya dong, iya emang itulah gue memang. Gue sih cuma mau ngingetin aja. Apa tuh? Udah bentar lagi udah 2026. Terus? Udah berapa lama hubungan rumah tangga kita, Kaiwet? Apaan? Udah 3 tahun loh. Udah 3 tahun. 3 tahun. Lu kan jangan lebay. 2023 kita mulai, cuy. Iya 2 tahun, 2025 dong. September 2026 baru 3 tahun. Pokoknya nanti anniversary kelima kita harus dar-der-dor. Kemarin gue ngobrol sama Zep Clinic. Ya, orang dari Zep Clinic. Terus ini ngomongin milestone ya, ngomongin milestone. Enggak, gue nggak perawatan. Ngomongin milestone. Terus kan sekarang Zep Clinic lagi rame banget ya, kayak di mana-mana ada Zep Clinic gitu, iklan apa, promo segala macam. Terus lagi banyak duit kayaknya dia ya. Tunggu dulu, boleh nggak gue ngomong dulu? Terus abis itu gue gini, gue baru nge-Zep ini tuh beberapa tahun terakhir lah. Terus gue bilang gini, Zep tuh berapa tahun sih? 5 tahun? Gue bilang gitu. 16 tahun Mas Iwet. Terus gue gini, 16 tahun. Lo ngerti nggak? Untuk bisa jadi sebesar itu tuh lebih dari 10 tahun perjuangannya. 5 tahun. Kagak ada apa-apanya. 16 tahun malih jadi kayak begitu. Gelo ya? Ya, gelo loh. Terus dia cerita, iya dulu owner kita tuh sebentar.
owner kita tuh investnya kan mereka di alat ya, di alat. Terus udah gitu dia beli alatnya, dia bawa sendiri pakai mobil, dia nyetir. Dia bawa ke kliniknya, dia turunin sendiri, dia nggak punya tim. Terus gue gini, gila sih, 16 tahun worth it sih untuk bisa jadi segede ini. Gue Dengan sih segala dulu perjuangan. taunya Zep itu kan hair removal. Nah, iya, removal. Sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini. Dan ternyata mereka punya dua kan, Zep Clinic sama Zep Premier. Yang gede banget tuh Zep Clinicnya. Itu masih 60% pelanggannya hair removal. Oh ya? Pasti kaki ya, Semua. underarm gitu. Semua. And Semua. everything below. Yes, yes. Kenapa namanya Zep? You can just zap it. Bukan. Bunyi alatnya zap, 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 gitu. Masih sih? Laser kan? Oh, zap, 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 zap. Oh, sederhana ya? Sederhana aja. Nggak pakai yang wah gitu, nggak. Zap, 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 gitu. Zap. Oh, oke. Terus gue kayak gini, wah gokil sih. Lagi, visinya. Gue kan seneng ya kayak gitu ya, ngobrol tuh yang bahasnya tuh visi, baru ntar berapa nih revenue setahun nih gitu ya. Tapi bisa gue kira-kira dari budget promosinya. Jadi langsung tahu kira-kira berapa. Oh. Emang budget promosi itu biasanya berapa persen sih, Nek? Ada deh. 10, 20? Tergantung lo lagi mau launching atau cuman maintenance aja. Kalau maintenance biasanya udah turun, kurang dari 5% biasanya. Boleh lanjut? Oh, boleh lanjut. boleh. Ini kenapa sih? Ntar dulu. Oke, lanjut ya. Oh, udah 1 juta likes, Terus visinya adalah mendemokratisasi perawatan wajah dan tubuh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Mendemokratisasi itu bahasanya abstrak banget sih. Apa artinya mendemokratisasi perawatan wajah? Selama ini tuh perawatan wajah sama tubuh itu kesannya eksklusif, Dave. Dia mau semua orang di Indonesia bisa melakukan perawatan tubuh dan juga wajah. They can afford, bahasa gampangnya mah murah. Oh. Lah kan didemokratisasi dong, dengan seperti itu orang jadi bisa. Oh, demokratisasi itu artinya murah gitu. Iya. Berarti sekarang tuh kalau ngatain temen gue yang suka sleeping around tuh gue gini, lu demokratisasi banget ya. Lu lagi di era demokrat. Enggak. Apa sih Gini. Ini tidur sama A, besok tidur sama B. Nanti malam tidur sama C. Kamu tuh demokratisasi. Gini, salah. Bahasanya gini. Lo lagi mendemokratisasi diri lo ya kepada orang banyak. Gitu. Jadi gini, kemarin tidur sama ini, abis itu tidur sama itu. Gue denger lagi kemarin si itu tidur juga sama lo. Apa? Lo ini lagi mendemokratisasi diri lo kepada orang banyak. Gitu ngomongnya. Oh iya. Gitu ya. Ya. Kalau itu pintu koboi gitu. Apa tuh pintu koboi? Nggak tahu pintu koboi? Jebler. Gitu, Bo. Jadi gue kemarin gue impress banget, gue gini, wow, keren ya. Punya pemikiran seperti itu. Itu gue amazed kemarin ngobrol. Gitu. Udah dikasih red card. Red card apa? Kita dong buat Zep. Nggak semua hal harus berakhir seperti itu. Ngobrol dulu aja. Jualan tuh jangan langsung tembak-tembak gitu. Orang kabur nanti. Nah, itu microflirting kata Noval. Paham? Nah, yang lu lakukan itu microflirting kepada klien. Abu Marlo, makan yuk. udah ya, udah jam 8 lewat 6 menit. Terima kasih banyak. Besok gue mesti izin. Besok jadi nggak siaran lagi? Gue besok nggak bisa karena gue meeting jam 8 pagi. Atau besok kalau mau
gue meetingnya dari cafe, tapi nanti berisik. Oh, ya udah dari kafe aja. Lu dari mana sih? Nggak apa-apa ya, gue meeting besok Heeh. di Asta. Ya udah, kalau misalnya teman-teman oke, tapi jangan ada yang komplain dengan kak berisik kak, nanti gue distract, gue matiin langsung begitu ada yang komplain. Ya Oke? lu jangan galak, lu juga pasang mood, lu jangan galak-galak. Lu tuh juga suka ih, heran deh. Ya lu cari kafenya juga kalau bisa lu ngumpet di bawah meja apa di mana gitu. Mulai, mulai. Ya udah, besok kalau gitu gue siarannya dari cafe ya. Hmm. Karena gue jam 8 udah harus meeting. Oke? Oke. Ya udah kalau gitu, besok ketemu lagi teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Now turn off your phone and stop